Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, One Piece chapter 1075 benar-benar menjadi chapter yang penuh dengan kejutan. Ada beberapa informasi baru yang terungkap di chapter kali ini. Salah satu hal yang cukup menarik adalah diperlihatkannya kembali aksi sang pengkhianat di kubu Dr. Vegapunk. Ya, perlahan tapi pasti, pengkhianat tersebut bukan hanya mengincar keberadaan Dr. Vegapunk, namun juga mengincar segala akses dan sistem keamanan yang ada di Pulau Egghead. Dengan menghancurkan laboratorium milik Dr. Vegapunk, jelas sabotase yang dilakukan oleh pengkhianat ini menandakan jika dirinya sudah paham betul dengan kelemahan sistem keamanan yang ada di Pulau Egghead. Nah, nanti akan kita analisa bersama ya, sebenarnya siapa sih orang yang telah melakukan sabotase ini? Well, selain itu, dari beberapa kejadian yang terjadi di chapter 1075, ada sesuatu hal yang cukup menjadi sorotan di chapter kali ini. Ya, tawaran kerjasama yang dilakukan oleh Rob Lucci dan juga Kaku untuk melawan para Serafim tentunya menjadi sesuatu hal yang menarik. Lalu apakah mungkin Luffy dan Zoro akan membebaskan mereka berdua untuk melawan para Serafim? Atau justru ini hanyalah siasat licik yang dilakukan oleh Rob Lucci dan juga Kaku untuk meloloskan diri? Karena seperti yang kita tahu, sekelas agen terbaik milik pemerintah dunia harusnya malu jika bekerja sama dengan bajak laut. Apalagi reputasinya yang dikenal sangat royal kepada pihak pemerintah dunia. Rasanya tidak masuk akal jika mereka takut mati daripada harus bekerja sama dengan para bajak laut. Lalu mampukah kali ini Luffy dan Zoro mengalahkan para Serafim? Dan apakah kelompok bajak laut topi jerami yang lainnya akan berhasil menemukan Dr. Vegapunk serta Jewelry Bunny bersama dengan kekacauan yang terjadi di Pulau Egghead? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Oke, analisa chapter kali ini akan kita mulai dari beberapa petunjuk yang sudah diperlihatkan selama petualangan kelompok bajak laut topi jerami di Pulau Egghead untuk memecahkan teka-teki mengenai siapakah sosok misterius yang menjadi pengkhianat di Arch Egghead kali ini. Ya, pertama, satu hal yang harus kita garis bawahi di sini adalah pengkhianatan di dunia One Piece bukanlah menjadi sesuatu hal yang baru. Bahkan di beberapa art sebelumnya, pola yang seperti ini sudah sering sekali Oda Sensei tunjukkan, dan hal ini pun seolah menjadi pesan dari Oda Sensei. Jika di dunia bajak laut, memang tak lepas dari kecurangan, kelicikan, dan pengkhianatan. Sampai di sini, apabila kita analisa, saat pertama kalinya kelompok bajak laut topi jerami tiba di Pulau Egghead, mereka justru dibiarkan dengan mudahnya masuk ke Pulau Egghead, yang notabene menyimpan informasi yang sangat penting mengenai teknologi masa depan yang dimiliki oleh kerajaan kuno. Padahal kita semua tahu ketika itu bertepatan dengan berita diangkatnya Luffy menjadi seorang Yonko. Jelas seharusnya Dr. Vegapunk menganggap hal ini sebagai sebuah ancaman. Bahkan Vegapunk Lilith yang merupakan kloningan Dr. Vegapunk pertama yang ditemui oleh kelompok bajak laut topi jerami sampai mengatakan, "Maaf, apa kalian bilang tadi aku sudah menyelamatkan kalian? Dasar bajak laut naif, aku ini bekerja untuk pemerintah dunia." Nah, dari sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah, apakah mungkin pengkhianat atau sosok misterius ini memang sudah mengincar kelompok bajak laut topi jerami? Entah dengan maksud tujuan apa, tetapi yang jelas Vegapunk Saka yang mengetahui segala informasi mengenai kelompok bajak laut topi jerami justru membiarkan akses masuk ke dalam Pulau Egghead dengan alasan dirinya sangat tertarik dengan kelompok bajak laut topi jerami. Setelah itu ketika kelompok bajak laut topi jerami masuk ke Pulau Egghead, pengkhianat ini pun segera memainkan perannya. Namun yang menarik di sini adalah pada manga One Piece chapter 1074, bertepatan dengan masuknya kelompok bajak laut topi jerami ke Pulau Egghead, Vegapunk Saka justru menghubungi Monkey D. Dragon untuk mengucapkan salam perpisahan. Belum diketahui pasti apa maksud perkataan Vegapunk Saka kepada Monkey D. Dragon. Namun yang jelas satu hal yang harus kita garis bawahi di sini adalah kenapa bukan Dr. Vegapunk yang asli yang menghubungi Monkey D. Dragon? Apakah ada maksud tertentu dari Vegapunk Saka?
Karena apabila kita melihat penjelasan di beberapa chapter sebelumnya, otak dari kloningan Dr. Vegapunk lah yang memiliki kendali penuh atas kloningan tersebut. Dengan kata lain, meskipun Dr. Vegapunk yang asli memiliki sebuah pemikiran yang sama dengan para kloningannya, tetapi Dr. Vegapunk tidak bisa mengendalikan kloningan tersebut. Jadi sampai di sini, apakah mungkin Vegapunk Saka adalah pelakunya? Jika Vegapunk Saka adalah pelakunya, kenapa Vegapunk Saka tidak bisa memerintahkan para Serapim untuk berhenti menyerang? Nah, jawabannya ada pada manga One Piece chapter 1075, di mana ada sebuah momen ketika kelompok kedua tim pencarian Dr. Vegapunk yang terdiri dari Nico Robin, Chopper, dan Vegapunk Atlas menemukan sebuah organoid yang mirip dengan tubuh Dr. Vegapunk. Memang di momen ini belum diperlihatkan secara jelas organoid tersebut, tetapi penjelasan Vegapunk Atlas yang mengatakan bahwa dirinya bisa merubah wajahnya sesuai keinginannya bisa menjadi sebuah petunjuk jika Vegapunk Saka yang sedang bersama Luffy bukanlah Vegapunk Saka yang asli. Dengan kata lain, kemungkinan besar Vegapunk Saka saat ini sedang bersama dengan Stella atau tubuh Dr. Vegapunk yang asli. Lalu untuk apa Vegapunk Saka melakukan semua ini? Tentu saja jawabannya adalah sesuatu hal yang menurut Vegapunk Saka baik bagi masa depan, karena perlu diingat Vegapunk Saka ini memiliki sifat baik dari Dr. Vegapunk yang asli. Dan satu hal yang harus kita garis bawahi di sini adalah pada cover story saat Dr. Vegapunk menjadi ilmuwan Maths, Dr. Vegapunk digambarkan menciptakan penemuan tank yang menembakkan bunga. Artinya Dr. Vegapunk ini cinta akan kedamaian. Nah, dari beberapa penjelasan tersebut, rasanya masuk akal jika sebenarnya Vegapunk Saka menilai jika kelompok bajak laut topi jerami ingin membawa sebuah perdamaian, maka harus dibuktikan dengan bukti yang sangat nyata. Itu sebabnya melawan Serapim adalah cara bagaimana menguji kemampuan kelompok bajak laut topi jerami saat ini. Apalagi Vegapunk Saka ini menyadari bahwa pihak pemerintah dunia akan datang ke Pulau Egghead, semakin menjelaskan apakah benar kelompok bajak laut topi jerami mampu menjaga Dr. Vegapunk. Karena seperti yang kita tahu bahwa otoritas pemegang akses tertinggi para Serapim adalah Gorosei. Jadi bisa dibayangkan bukan, jika Gorosei tiba di Pulau Egghead dan akses para Serapim dipegang oleh Gorosei, justru akan mempersulit bagi kelompok bajak laut topi jerami untuk melawan pihak pemerintah dunia dengan jumlah kapal perang yang banyak. Belum lagi Admiral Kizaru yang ikut serta dalam perburuan ini. Ditambah belum diperlihatkannya kemampuan Gorosei menjadi salah satu ancaman yang sangat nyata bagi kelompok bajak laut topi jerami untuk menyelesaikan misi utama mereka di Arch Egghead kali ini. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai analisa manga One Piece chapter 1075. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.